Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bu Zulfa dan teman-teman. Perkenalkan saya Anissa Khairunasya, NIM 22 sebagai moderator dari kelompok 1 pada hari ini. Di kesempatan kali ini, kelompok kami akan mempresentasikan mengenai gen, evolusi, dan lingkungan. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan anggota kelompok 1 dulu, yaitu ada Alicia Mutiara, NIM 13, Amrina Rosyada, NIM 16, Aziza Nur Aini, NIM 31. Baik, untuk mempersingkat waktu, materi presentasi akan dilanjutkan oleh rekan saya, Alicia. Perkenalkan, saya Alicia Mutiara Rizky, NIM 13, akan menjelaskan pengertian dari gen. Gen adalah unit terkecil yang berperan dalam pewarisan sifat yang tersusun atas beberapa DNA yang terpintal dengan protein histon dan terdapat dalam lokus kromosom. Setiap gen memiliki informasi tertentu berkaitan dengan sifat yang nampak dalam setiap individu. Gen ini bersifat dapat menduplikasikan diri. Selain untuk pewarisan sifat, gen juga berfungsi untuk mengatur metabolisme. Sekarang saya akan menjelaskan pengaruh gen terhadap psikologi seseorang. Yang pertama, mengetahui riwayat dan potensi. Masyarakat percaya bahwa riwayat dan potensi seseorang itu diturunkan dari nenek moyangnya. Seperti contoh, seseorang yang memiliki penyakit jantung biasanya itu diturunkan dari orang tua atau dari nenek kakeknya. Selain itu, bisa juga semisal orang tua itu berbakat di bidang musik, biasanya anaknya itu juga berbakat di bidang musik seperti itu. Kedua, perilaku dapat diperkirakan dari genetika. Dari pemetaan DNA itu kita dapat mengetahui apakah seseorang itu berperilaku hiperaktif, pemalu, semangat, atau yang lainnya. Yang ketiga, bakat dan kemampuan itu berhubungan dengan genetika. Jadi maksudnya itu adalah dalam genetika itu mengandung informasi esensial tentang potensi suatu individu sehingga dapat digunakan untuk menemukan bakat terpendam seseorang. Nah, karena gen dalam setiap individu itu berbeda, maka bakat dan kemampuan setiap individu itu juga berbeda. Yang keempat adalah respon psikologi dengan genetika. Kita bisa mengambil contoh kembar genetik dan kembar fraternal. Kembar genetik itu berasal dari sel telur yang sama, sedangkan kembar fraternal berasal dari sel telur dan sperma yang berbeda, sehingga kemiripannya tidak terlalu banyak. Nah, dalam sebuah penelitian di Italia yang mengambil 428 pasang kembar identik dan fraternal yang dibandingkan dalam hal penghargaan diri, kepuasan hidup, dan optimisme terhadap masa depan. Kembar identik ini memiliki lebih banyak kemiripan dibandingkan kembar fraternal. Hal ini membuktikan bahwa sikap positif terhadap aspek-aspek yang berbeda dalam kehidupan merupakan suatu kecenderungan genetika. Ada juga contoh lain semisal seorang yang kembar itu dipisahkan dalam waktu yang lama dan ketika dewasa mereka bertemu lagi. Itu mereka akan tetap memiliki suatu kemiripan yang kental walaupun mereka telah berpisah lama. Kelima, genetika mempengaruhi kerentanan stres seseorang. Dalam sebuah kasus, biasanya 50% kerentanan stres seseorang itu diturunkan melalui gen. Yang keenam, IQ dan kecerdasan dipengaruhi oleh genetika. Biasanya 70% kecerdasan seseorang itu diturunkan melalui gen. Kita bisa ambil contoh seperti semisal orang tua itu bisa mencapai pendidikan yang tinggi, maka anaknya juga biasanya bisa mencapai pendidikan yang tinggi. Nah, semisal orang tua itu memiliki kecerdasan yang tinggi, biasanya anaknya juga akan ikut cerdas seperti itu. Yang ketujuh, genetika memberikan perbedaan pada psikologi setiap orang. Nah, ini kita bisa ambil contoh seperti yang kembar tadi. Walaupun mereka itu memiliki banyak kesamaan secara fisik maupun perilaku, tapi ketika kita menggali lebih dalam lagi ke dalam setiap cerita mereka, apa yang mereka alami itu tetap akan ada perbedaan. Seperti itu. Yang terakhir, genetika memberikan pengaruh pada jiwa dan psikis seseorang. Nah, ini kita bisa ambil contoh seperti tidak jarang seseorang yang memiliki gangguan mental itu dia diturunkan dari orang tuanya atau nenek kakeknya seperti itu. Jadi penyakit atau gangguan mental itu juga tetap bisa diturunkan gitu loh. Sekarang saya akan menjelaskan pengertian evolusi.
Pengertian evolusi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah perubahan baik pertumbuhan maupun perkembangan secara berangsur-angsur dan perlahan-lahan atau sedikit demi sedikit. Nah, pengertian evolusi menurut teori Darwin itu adalah proses di mana organisme berubah dari waktu ke waktu sebagai akibat dari perubahan fisik atau perilaku yang dapat diwariskan. Perubahan yang memungkinkan organisme untuk menyesuaikan diri dengan lingkungannya dengan lebih baik akan membantu bertahan hidup dan memiliki banyak keturunan. Nah, Darwin ini memperkenalkan teori evolusi melalui seleksi alam pada tahun 1859. Bidang psikologi evolusi menekankan pada pentingnya adaptasi. Psikologi evolusi berfokus pada kondisi-kondisi yang memungkinkan individu untuk bertahan hidup atau musnah. Dilihat dari sini, proses seleksi alam menyukai perilaku-perilaku yang dapat meningkatkan reproduksi organisme dan pada akhirnya mampu menghasilkan keturunan sendiri. Sejarah psikologi perkembangan menjadi bagian yang juga menelusuri unsur-unsur evolusioner di dalamnya. Psikologi bahkan berusaha mengungkapkan bagaimana perilaku manusia saat ini dipengaruhi dari bagaimana struktur gen seseorang. Inilah yang menjadikan lahirnya cabang ilmu psikologi berupa psikologi evolusioner. Selanjutnya, prinsip-prinsip utama psikologi evolusioner akan dijelaskan oleh rekan saya. Di sini saya Azizah akan menjelaskan mengenai prinsip-prinsip utama dari psikologi evolusioner. Yang pertama ada seleksi alamiah. Proses evolusi adalah perubahan-perubahan struktur organisme sepanjang waktu. Nah, seleksi alamiah ini mempunyai 3 unsur. Yang pertama ada variasi. Hewan dalam satu spesies yang sama dapat bervariasi dalam berbagai cara, misalnya dalam panjang sayap, struktur sel, kemampuan berkelahi, dan sebagainya. Yang kedua ada warisan, hanya sejumlah variasi yang akan diwariskan secara kontinu dari orang tua kepada keturunannya. Variasi yang diwariskan saja yang berperan dalam proses evolusi. Dan yang ketiga ada seleksi. Organisme yang mempunyai sifat-sifat tertentu yang dapat diwariskan akan memproduksi lebih banyak keturunan dibandingkan dengan organisme yang kurang memiliki sifat-sifat yang dapat diwariskan. Karena sifat-sifat tersebut membantu memecahkan problem khusus dan dengan demikian memberi sumbangan kepada reproduksi dalam satu lingkungan tertentu. Yang kedua ada adaptasi. Adaptasi merupakan karakteristik yang bersifat dapat diwariskan. Adaptasi ini berfungsi untuk memecahkan suatu problem adaptif. Pengertian adaptasi dalam psikologi evolusioner ini berbeda dengan pengertian adaptasi umum yang dipakai oleh psikologi. Pengertian umum adaptasi biasanya menunjuk pada pengertian yang menyangkut kebahagiaan pribadi, kesesuaian sosial, kemampuan menyesuaikan diri dengan kondisi yang berubah atau kesejahteraan hidup. Adaptasi diturunkan oleh orang tua kepada anak keturunannya. Supaya adaptasi dapat diwariskan, perlu adanya gen adaptasi. Suatu karakteristik dinilai sebagai adaptasi jika memenuhi 2 kriteria. Yang pertama, karakteristik tersebut harus secara kontinu muncul dalam bentuk yang lengkap pada saat yang tepat dalam kehidupan organisme. Dan yang kedua, karakteristik itu merupakan karakteristik yang tipikal dari semua atau kebanyakan anggota spesies. Yang ketiga, ada mekanisme psikologis hasil evolusi. Semua perilaku yang kasat mata akan dilandasi oleh mekanisme psikologis selain oleh input. Misalnya, seorang pria dan wanita mempunyai respon yang berbeda terhadap stimulus yang sama. Hal ini disebabkan karena pria dan wanita memiliki mekanisme psikologis yang berbeda. Fungsi mekanisme psikologis adalah untuk memecahkan problem adaptif khusus yang telah didesain oleh proses seleksi alami. Nah, contoh beberapa kandidat mekanisme psikologis beserta dengan kemungkinan fungsinya, yaitu ada rasa takut pada ular yang berfungsi untuk menghindari racun. Selain itu, ada juga rasa cemburu seksual pria yang berfungsi untuk meningkatkan kepastian sebagai seorang ayah. Yang keempat, ada peran sentral konteks dalam psikologi evolusioner.
Psikologi evolusioner memberikan peran penting bagi faktor lingkungan, situasional, dan kontekstual. Salah satu peran itu disebut sebagai konteks selektif kesejarahan, yang menunjukkan adanya tekanan-tekanan seleksi yang dihadapi manusia dan nenek moyangnya selama beribu-ribu generasi. Misalnya, manusia dan simpanse mempunyai nenek moyang yang sama, maka ada sejumlah kesamaan mekanisme antara manusia dan simpanse, misalnya penglihatannya. Peran lingkungan juga tergambar dalam konsep konteks otogenetik. Misalnya, ketiadaan figur ayah pada masa kanak-kanak mendorong orang mengembangkan strategi mencari pasangan dengan cara yang lebih permisif. Oke, nama saya Amrina Rusyada, NIM G01200016. Kali ini saya akan membahas tentang karakteristik perubahan manusia. Akibat oleh cara berevolusi spesies kita, ada banyak kemampuan, kecenderungan, dan sifat yang sudah ada sejak lahir atau berkembang secara cepat seiring dengan kematangan. Sifat-sifat yang mencakup bukan hanya yang terlihat dengan mata saja, namun ada juga yang tak terlihat dengan mata. Nah, sekarang kita akan coba membahasnya ya. Yang pertama adalah refleks bayi. Bayi yang lahir dibekali dengan sejumlah refleks respon yang sederhana dan otomatis terhadap suatu rangsangan khusus. Salah satu refleks bayi yaitu ketika kita menaruh sesuatu di tangannya, bayi tersebut akan berusaha menggenggam benda itu. Dan contoh lainnya, ketika bayi menghisap sesuatu yang diletakkan di sekitar bibirnya, maka dia otomatis akan menghisap-hisapnya. Seperti aktivitas menyusui. Lalu yang kedua, ada ketertarikan terhadap hal-hal baru. Beberapa spesies di dunia ini cenderung tertarik pada hal-hal baru yang belum pernah dikenalnya, termasuk kita sebagai manusia. Bahkan, seorang bayi pun juga memiliki ketertarikan yang kuat dalam hal-hal baru. Contohnya, ketika bayi tersebut sedang menyusui, dia akan berhenti ketika tiba-tiba datang orang asing yang belum pernah dilihatnya. Lalu yang ketiga, ada hasrat untuk menjelajahi dan memanipulasi objek. Seorang bayi sangat suka mengguncangkan atau bahkan melempar-lempar sesuatu. Hal ini karena bawaan bayi yang membuat perintah jangan tidak ditaati seorang bayi. Nah, untuk contoh yang ini kita bisa sering lihat ya pada anak kecil yang biasanya kita perintah untuk jangan disentuh gitu. Maka itu akan sering diabaikan oleh anak-anak. Lalu yang keempat, ada impuls untuk bermain dan bersenda gurau. Dalam hal ini, bermain atau berpetualang membuat mereka mengenal lebih jauh untuk merespon lingkungan di sekitarnya. Bermain juga mengajarkan anak cara bergaul dengan orang lain dan memberi mereka kesempatan untuk mempraktikkan keterampilan motorik dan juga bahasa. Yang terakhir ada keterampilan kognitif dasar. Seorang bayi di awal kehidupannya dapat menginterpretasikan ekspresi dan bahasa tubuh manusia lain, mengenali wajah, membedakan tumbuhan dan hewan, membedakan benda hidup dan benda mati, serta memahami bahasa. Kemudian kita membahas tentang apa itu lingkungan. Nah, di sini lingkungan adalah istilah yang mencakup segala makhluk hidup dan tak hidup di alam yang ada di bumi atau bagian dari bumi, yang berfungsi secara alami tanpa campur tangan manusia yang berlebihan. Lingkungan adalah semua kondisi di dalam dan di luar organisme yang berpengaruh terhadap perilaku kita, perkembangan, atau proses hidup. Selanjutnya, faktor lingkungan yang mempengaruhi psikologis seseorang. Lingkungan dapat memberikan pengaruh tersendiri bagi psikologi seseorang. Seseorang yang hidup di lingkungan yang sejahtera dan terdidik akan memiliki kemampuan psikologis, khususnya kognitif yang baik. Namun, apabila seseorang tersebut tinggal atau hidup di lingkungan yang kurang mendukung atau produktif, kemampuan psikologi seseorang cenderung menurun. Terima kasih, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya.
Selanjutnya, saya Anissa akan menjelaskan lingkungan yang berhubungan dengan menurunnya mental. Seperti yang dikatakan Amrina tadi, bahwa lingkungan itu dapat memberikan pengaruh tersendiri bagi psikologis seseorang. Nah, lingkungan yang berhubungan dengan menurunnya kemampuan mental itu disebabkan yang pertama karena kurangnya perawatan selama masa kandungan. Jika seorang wanita atau ibu yang sedang mengandung kekurangan gizi, terserang infeksi, mengonsumsi obat-obatan tertentu, merokok, sering minum alkohol, atau kerap terpapar polusi, itu anaknya akan mengalami resiko ketidakmampuan belajar dan ber-IQ rendah. Kemudian yang kedua adalah kurang gizi. Nah, kurangnya gizi yang diberikan ini menyebabkan kesenjangan antara IQ anak-anak yang kurang memperoleh gizi dan yang cukup gizi itu mencapai 20 poin, jadi jauh. Kemudian yang ketiga adalah kontak dengan bahan beracun. Sejumlah anak, terutama dari kelompok minoritas dan miskin, terpapar bahan beracun pada tingkat yang membahayakan. Bahan tersebut berasal dari debu dan tanah yang terkontaminasi, cat beracun pipa bekas limbah, dan lain sebagainya. Bahan-bahan ini dapat membahayakan sistem syaraf dan otak dan mengakibatkan IQ rendah, serta anak akan berprestasi buruk di sekolah. Kemudian yang terakhir adalah lingkungan keluarga yang memancing munculnya stres. Jadi dari lingkungan keluarga itu ada faktor-faktornya, seperti ayah yang tidak tinggal serumah dengan keluarga, ibu yang memiliki sejarah gangguan mental, orang tua yang dengan keterampilan kerja rendah, dan sejarah seperti kekerasan keluarga di masa awal kehidupan. Nah, sebaliknya, jika lingkungan yang sehat dan mendukung dapat meningkatkan fungsi mental. Dalam sebuah studi, anak-anak yang tinggal di tengah kota dan mendapatkan banyak pengayaan di lingkungan rumah, di tempat penitipan anak, atau di sekolah, dan masuk sekolah sejak kecil, itu tuh memiliki prestasi sekolah yang lebih baik dibandingkan dengan anak-anak yang tidak mendapatkan kontrol apapun. Nah, meskipun tidak ada satupun aktivitas tunggal yang dapat mengubah seseorang menjadi jenius atau berprestasi, itu beberapa pengalaman tertentu memberikan kontribusi pada keseluruhan intelijensi. Secara umum, kemampuan mental anak akan meningkat bila orang tua berbicara kepada mereka mengenai banyak topik, mendeskripsikan hal-hal secara jelas dan utuh, mendorongnya untuk berpikir cerdas, membacakan sesuatu untuknya, serta mengharapkan ia mengerjakan sesuatu dengan baik. Seperti itu. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai perdebatan nature dan nurture. Jadi apa itu nature dan nurture? Nature berasal dari faktor keturunan atau gen atau faktor biologis, sedangkan nurture adalah stimulasi yang berasal dari pengalaman lingkungannya. Nah, jadi perdebatan ini tuh dari kita semua tahu ya bahwa hereditas dan lingkungan selalu berinteraksi menghasilkan kualitas umum manusia dan bauran kualitas yang menjanjikan masing-masing diri kita tuh unik. Nah, cara genetis itu dapat mempengaruhi kita dari cara kita merespon lingkungan tertentu dan lingkungan mana yang paling menjanjikan atau sesuai. Perilaku manusia sendiri itu teman-teman bersifat responsif terhadap jalinan pengaruh yang saling terkait dan senantiasa berubah, baik secara biologisnya maupun lingkungan, ditambah faktor keberuntungan dan hal-hal yang tidak terduga. Nah, asumsi tersirat dalam sebagian besar debat tentang nature dan nurture adalah bahwa dunia ini akan menjadi lebih baik jika gen-gen tertentu yang dimenangkan. Asumsi ini mengabaikan fakta bahwa alam semesta itu menyukai keberagaman, bukan kesamaan. Kemampuan spesies untuk bertahan itu tergantung pada keberagaman tersebut. Misalnya ya, jika setiap penguin, lumba-lumba, atau seseorang itu memiliki kekuatan dan kelemahan genetis yang sama, maka spesies ini tidak akan berhasil bertahan hidup. Ketika menghadapi perubahan lingkungan, suatu virus baru atau perubahan iklim itu akan menghapus seluruh kelompok itu. Dengan keragaman, paling tidak beberapa penguin, lumba-lumba, atau manusia memiliki peluang untuk bertahan hidup dan meneruskan warisannya. Sekian. Oke teman-teman, jadi dari presentasi di atas dapat diambil kesimpulan bahwa gen, evolusi, dan lingkungan adalah serangkaian pembahasan yang masuk pada ruang lingkup psikologi. Psikologi sendiri memiliki posisi dalam analisa perilaku dan fungsi mental manusia secara ilmiah.
Ketika cakupan pembahasan tadi seperti gen, evolusi, dan lingkungan, itu tentu saja membentuk pengaruh terhadap kesehatan psikis seseorang. Gen, evolusi, dan lingkungan akan berperan dalam mempengaruhi kesehatan mental dan jiwa yang mengatur sikap dan perilaku pada manusia. Nah, itu tadi sekian presentasi dari kelompok 1. Apabila ada pertanyaan dapat didiskusikan melalui Gmeet atau WhatsApp group. Sekian, terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.